Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyun sewu, mohon izin, saya Pak Pi. Pada kesempatan kali ini, mohon izin bergabung dengan Bapak Ibu Wali Murid kelas 4 dan anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Saya ucapkan selamat datang, selamat menempuh kelas baru, yaitu kelas 4 di SD Kalisgoro. Perkenalkan, saya Pak Supianto yang hari ini berdomisili di Dusun Gebyok, Kelurahan Ngijo, Kecamatan Gunung Pati. Pada kesempatan kali ini Pak Pi diberi amanah untuk mengampu anak-anak kelas 4 SD Kalisgoro yang besok pagi tanggal 11 Juli 2022 anak-anak melaksanakan MPLS, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah, yaitu lingkungan kelas baru yang pagi hari nanti akan anak-anak laksanakan. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, izinkan Pak Pi akan menyampaikan program MPLS yang dilaksanakan di kelas 4. Yang pertama, Pak Pi akan menyampaikan bahwa anak-anak tetap semangat, tetap bahagia, jangan lupa gembira karena anak-anak telah berada di kelas yang sangat luar biasa, yaitu kelas 4. Kelas 4 di tahun pelajaran 2022-2023 kali ini mengalami perubahan yang luar biasa, yaitu perubahan kurikulum. Kurikulum 2013 atau yang disebut dengan K13 diganti dengan kurikulum merdeka. Mengapa diganti kurikulum merdeka? Karena akan memberikan keluasaan anak-anak untuk belajar sehingga anak-anak akan tercapai tujuannya. Karena kurikulum 13 ini berisi tentang konten-konten yang esensial, sehingga anak-anak cukup waktu untuk memahami konsep-konsep yang lebih sederhana, lebih kontekstual, dan lebih sesuai dengan lingkungan anak-anak. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, bahwa kurikulum merdeka ini banyak perbedaan-perbedaan, yaitu anak-anak kelas 4 ini berada di fase B, karena fase B itu dialami oleh siswa kelas 3 dan kelas 4. Jadi Pak Pi perkenalkan, anak-anak yang mengalami kurikulum baru adalah kelas 1 dan kelas 4. Maka Pak Pi diberi kepercayaan untuk mengajar dengan kurikulum baru. Anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, anak-anak jangan khawatir, tidak usah resah, tidak usah gelisah, yang penting bahagia, bergembira. Karena belajar itu ketika tidak bahagia maka kecerdasan akan berkurang. Nah, anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, yang sudah Pak Pi katakan tadi, anak-anak berada di fase B, yaitu kelas 4. Apa yang dipelajari di kelas 4, anak-anak? Pelajaran kelas 4 sekarang beda dengan kurikulum 13. Mata pelajarannya apa, Pak Pi? Yang pertama adalah ada agama dan budi pekerti, masih sama ya. Ada PPKN, ya masih sama. Ada bahasa Indonesia, masih sama. Ada IPAS. IPAS itu ilmu pengetahuan alam, dan IPS digabung menjadi satu, yaitu IPAS. Kemudian ada bidang pembelajaran seni, kemudian ada olahraga, dan ada muatan lokal yaitu bahasa Jawa. Anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, pembelajarannya masih sama toh,
Tetapi bedanya anak-anak sekarang itu permapel seperti kurikulum waktu anak-anak dulu atau kakak kelas kita. Jadi berdiri sendiri, tidak menjadi satu tema. Jadi pembelajaran yang per tema kemarin dianggap tidak berhasil. Pembelajaran tema yang kemarin dianggap tidak berhasil, maka harus disempurnakan dengan kurikulum merdeka. Jadi belajarnya tetap satu mapel, yaitu per mapel. Ada agama, ada PPKN, ada bahasa Indonesia. Hanya bedanya IPA dan ilmu sosial digabung menjadi satu, yaitu IPAS. Kemudian ada seni, ada PJOK olahraga, dan ada muatan lokal yaitu bahasa Jawa. Anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, selain mapel itu ada pendidikan P5, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi dalam 1 tahun ini anak-anak harus menyelesaikan beberapa proyek, dan proyek itu harus dipamerkan. Adanya mana gelar pameran budaya atau lain sebagainya. Nah, bagaimana sekarang pembagian waktu belajarnya anak-anak? Anak-anak dalam 1 minggu itu belajar selama 42 jam pelajaran. Nah, karena 42 jam pembelajaran itu ada waktu untuk pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu 20%, maka sekitar 7 jam dalam 1 minggu itu anak-anak akan mengerjakan proyek-proyek tertentu, dan itu akan dipamerkan dalam waktu minimal 2 kali dalam setahun anak-anak. Jadi anak-anak nanti di kelas 4 ini akan melaksanakan pameran karya yang anak-anak kerjakan selama 1 tahun. Maka anak-anak nanti dalam waktu 1 tahun ini akan melaksanakan pameran selama 2 kali. Inilah yang sangat menyenangkan. Kelas yang lain tidak pameran, nanti anak-anak akan pameran sendiri tentang karya yang anak-anak perbuat, yang anak-anak kerjakan, yang anak-anak laksanakan. Nah, ini yang namanya merdeka belajar. Anak-anak dapat mengembangkan konten-konten yang anak-anak pelajari, konten-konten yang anak-anak pahami, dan akan anak-anak curahkan ke dalam karya, sehingga anak-anak mampu menghasilkan karya-karya yang sesuai dengan kearifan lokal, kemudian budaya lokal, dan lain sebagainya. Jadi anak-anak akan Pak Pi sampaikan, selama MPLS ini anak-anak akan Pak Pi perkenalkan dengan berbagai macam program yang akan kita laksanakan selama 1 tahun. Maka anak-anak akan Pak Pi sampaikan bahwa anak-anak ada kabar gembira yang anak-anak perlu rayakan, sehingga anak-anak akan mampu mencurahkan semua pikiran untuk berkreasi di kelas 4 ini dengan kurikulum merdeka. Nah, barangkali itu yang akan Pak Pi sampaikan di masa pengenalan lingkungan sekolah baru, kelas baru, program baru, kurikulum baru. Barangkali baju dan tas serta buku dan alat tulis anak-anak adalah baru. Tapi kalau nggak baru, nggak apa-apa. Yang penting adalah bahagia. Karena ketika anak-anak bahagia, kecerdasan anak-anak akan luar biasa, tidak akan berkurang. Justru sebaliknya, kalau anak-anak tidak bahagia, maka sebagian dari kecerdasan itu akan hilang.